Halo, bertemu lagi di podcast saya di History Ocoldut yang siap selalu mengupas tentang perjalanan karir dari seorang musisi Pantura Dermayon ya. Kali ini saya akan menghadirkan salah satu mantan dari personil Duafin. Siapakah dia? Drummer Duafin. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu eh, mantan drummer dari seorang band Hindi terkenal di Indramayu. Ya, mungkin khususnya buat musisi Tarling sudah tahu siapakah yang nanti akan saya telepon. Langsung saja kita tertuju kepada Mas Rija Duafin. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini salah satu drummer handal dari Duafin. Mantan apa? Masih ini. Eh, Tadi ya sedikit tiralat ya. Tadi kalau bicara mantan, sebenarnya belum mantan karena dua pin itu masih ada. Cuman agak vakum saja. Jadi sedikit tiralat, saya bukan mantan drummer dua pin tapi masih drummer dua pin. Kurang lebih seperti itu, Kang Ocel. Oh, kirain sudah mantan. Jadi Duafin masih ada dan nanti akan Masih ada. rilis lagu yang akan diorbitkan lagi Insya setelah Allah, amin setelah amin. setelah pandemi atau setelah PPKM. Eh, Kalau targetnya sih belum belum tahu ya. Cuman kita masih kumpul-kumpul materi dulu. Ini langsung bicara kedua pin ya. Jadi Ya, gimana? langsung ke Duafin karena Ah, masyarakat itu atau publik itu merindukan eh, apa namanya Duafin waktu dulu yang lagi viral. iya ya. Kurang lebih kita vakum hampir 5 tahun ada nggak rilis-rilis lagu. Jadi saya juga kangen sebenarnya. Semenjak Bukan hanya masyarakat saya. semenjak eh Duafin itu apa namanya viral saat 2000 berapa Mas? Saya awal ngeband kira-kira tahun 2008 ya, dua pin terbentuk. Yang 2008. pertama viral itu, ya 2008 yang pertama viral itu sekitar tahun 2010. Mungkin teman-teman yang di rumah tahunya lagu Hidupku Seorang. Berarti kita Ya, waktu saya waktu itu masih sekolah, masih SMP. sekolah SMP. Masih Iya, iya. SMP kalau nggak salah ya. Ya umur saya Iya, kan masih iya. 28 lah, 27 28. Benar, benar, benar. Gimana SMP kabarnya, zaman sehat Belanda. Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, kamu selalu sehat. Boleh kan kita sedikit mengulas tentang Dewapin, boleh ya? Boleh, boleh. Alhamdulillah ini juga Sebelum masuk ke Tarling, sebagai betul. kita mengulas dulu tentang Dewapin. Sehat. Boleh, Ya, boleh, boleh. sejauh mana sih Dewapin eh dulu dikenal sampai go internasional? Waduh. Ya, jadi gini, dua pin itu menurut saya ini band-band yang alhamdulillah ya tidak hanya sekedar berkarya begitu saja, tapi faktor lucknya juga sangat luar biasa. Artinya keberuntungannya itu sedang berpihak kepada kami dulu. Sekitar tahun 2010 itu kita balik lagi ke obrolan yang tadi. Duapin itu rilis single pertama lagu Hidupku Seorang. Saya ingat banget awal-awal itu saya upload di Facebook. Itu Hidup pertama kali ada hidupku Facebook. seorang. Hidupku Seorang yang duet itu. Ya, Nggak sekitar selang beberapa bulan saya juga nggak ngerti lagu itu viral, tapi banyak isu-isu di luar sana nggak tahu, saya juga selentingan katanya vokalisnya meninggal. Jadi semakin menyebar lah lagu iya, itu ya. di bajakan-bajakan, Waktu sebenarnya nggak sengaja kan. waktu belum eh, belum ada Android menyemarak ya. Ya, belum belum, saya ingat banget itu masih HP jadul dulu.
Sekarang akhirnya lagu Hidupku Seorang itu meledak, lambat laun berjalan sekitar tahun 2015. Setelah beberapa lagu itu kita rilis secara independen atau indie, saya ingat banget dapat callingan dari label Jakarta. Waktu itu namanya Brother Music, tapi kerjasama sama Naga Suara. Aslinya kumpulan band Indramayu murni apa Mm-mm. bagaimana ini? Ya, Dua Pin itu murni anak-anak Indramayu. Murni Kita itu anak-anak tetanggaan Indramayu. semua. Ya namanya juga Dua Pin. Dua Pin itu dulu diplesetin sama merek pipa. Dua Pin itu Dua Pin. Padahal itu bukan. Dua Pin Oh, itu singkatan dari dedikasi warga Pantura Indramayu. Karena dedikasi kita dua pin singkatan dari dedikasi warga Pantura, Pantura warga Indramayu. Pantura Indramayu. Mantap, luar biasa. Iya. Karena ya itu dia banyak waktu zaman itu ya banyak sekali band-band bermunculan, mirisnya banyak sekali yang malu gitu kalau kita itu berasal dari Indramayu. Kok Nah, bisa ya? kenapa Indramayu itu? Kok bisa ya? Iya, Band dari Indramayu bisa sampai terkenal ke internasional. ya itulah campur tangan Kang Ucel. Saya juga nggak ngerti. Yang penting pada waktu itu kita hanya pure untuk berkarya aja. Mungkin karena dulu belum ada secanggih sekarang ya YouTube dan yang lain, itu lagu-lagu kita nyebar di bajakan di pasar-pasar malam kayak gitu. Akhirnya pihak label tadi Brother Musik menghubungi kami. Mm-mm. Dan alhamdulillahnya sebelum Dua Pin itu ada band namanya Nirwana Band. Saya ingat banget. Itu juga Nirwana Mandala. eh, bukan Nirwana Band Oh, yang Nirwana sudah Band. cukup sudah. Dia lebih dulu terkenal dan alhamdulillah itu orang Indramayu. Dari Artinya Indramayu juga ya? dari Indramayu juga banyak talent-talent yang dari Indramayu sebenarnya yang sangat mumpuni. Cuman balik lagi belum banyak yang berani untuk memblow up bahwa kita itu dari Indramayu kayak gitu Kang Otto. Faktornya keberuntungan juga ya. Ya faktornya Iya, betul. keberuntungan. Ya. Semenjak dikenal oleh masyarakat, sejak itu apa namanya terkenalnya lagu Hidupku Seorang, Iya, ya kan? Hasil dan kinerja apa yang didapatkan oleh tim atau grup dari Duafin? iya. Pada waktu kebetulan saya flashback lagi ya, Dua Pin itu baru rilis sekitar 3 album dan beberapa single. Jadi waktu album pertama itu kita eh, hanya promo-promo saja dan ya sedikit hasil mungkin ada, tapi belum begitu berasa ya. Tapi waktu bukan album, single kedua yang tahun 2015 itu ada Berharap Kau Setia, tapi kita pindah label karena kita ditarik ke Malaysia. Baru di situ kita merasakan benar-benar sedikit dihargai Oh, sebagai sampai seniman. sampai Malaysia juga pernah manggung di sana atau pernah? Alhamdulillah, pernah. Kita semua full pernah promote dan lagu Berharap Kau Setia itu masuk top chart sebagai lagu 5 serantau terbaik kalau nggak salah se Man- Asia Tenggara. Mantap sekali. Di mana ya? Kurang lebih seperti itu Kang Ocon. Ya kalau bicara tadi hasil apa yang sudah kita rasakan, alhamdulillah sedikit banyaknya bisa merubah kehidupan ekonomi kami semua. Saya juga bisa melanjutkan kuliah dari situ, dari bermusik. Kerja kerasnya dari nol sampai bisa terkenal mungkin suka dukanya banyak sekali ya Mas Rijaya. Banyak sekali. Karena gini, Dua Pin itu banyak yang belum tahu. Sebenarnya kita basicnya semuanya tidak ahli bermain musik. Yang yang jago main musik itu cuma si Trian sebagai vokalis. Kalau kalau boleh kita buka di sini ya. Artinya kita itu band prematur sebenarnya. Kita belum siap untuk menjadi band profesional, tapi label sudah manggil kita duluan. Jadi kita banyak belajarnya ya di base camp itu. Suka dukanya banyak sekali. Sudah Itu sudah berapa eh, penghargaan Mas Rija? kalau penghargaan sih baru beberapa ya Kang Ocel. Cuman sedikit banyaknya di Malaysia itu. Kalau di Indonesia kita sedikit mandek untuk
promosi lagu-lagu kita. Siap enggak Kawan-kawan Doapin itu siap enggak sih nanti kalau ada pihak label yang nanti akan menghubungi Mas Rija untuk apa namanya berkarya lagi di band tersebut? kalau bicara siap enggak, ini bicara pribadi dulu ya. Kalau secara saya pribadi sangat siap karena separuh perjalanan saya Separuh itu sampai napas. sekarang dari separuh napas lagu. Cuman karena di band itu kan nggak sendirian Kang Ocel. Kita banyak beberapa kepala dan kawan-kawan juga semua hampir sudah berumah tangga, ya harus ngambil keputusan bersama gimana nanti kawan-kawan. Ya sulitnya seperti itu ya. Ya sulitnya seperti Iya itu. betul. Waktu. Itu tantangan bermusik untuk band. Waktu, tenaga pikiran dan yang lain-lain. Betul. Dan sekarang eh istilahnya Mas Rija ini pindah pindah haluan ya, bukan pindah profesi tapi pindah haluan ya. Iya Kang Ocel. Pindah haluan ke Tarling. Apa sih yang jadi inspirasi untuk Mas Rija pindah ke Tarling? Ah, jadi gini Kang Ocel. Sebenarnya saya tuh coba-coba awalnya di Tarling karena basicnya saya itu berkarya, hanya sekedar berkarya, pengen nyoba hal-hal baru gitu. Kok bisa ya dari Ya, dari seorang anak band, dari seorang anak band iya, bisa iya. menciptakan sebuah lagu Tarling sampai bisa dikenal di masyarakat. Itu sebenarnya ada misinya juga Kang Ocel awalnya. Saya berpikir gini, ketika saya sudah berkesempatan pernah ke nasional, saya saya sama Trian ya terutama, saya pengen nyoba kenapa sih kita nggak coba angkat daerah kita gitu, kita bikin sesuatu untuk daerah kita. Awalnya kayak gitu Kang Ocel. Cuman sama sekali nggak ada basic untuk di lagu-lagu Tarling itu. Cuman saya seneng seneng sama lagu-lagu Tarling. Saya tahu Kang Ocel juga dari dulu dan Masa sih? alhamdulillahnya dikasih serius. Waktu dari zaman kuliah sampai ngeband juga sama anak-anak tuh Kan saya masih eh, sekolah. ada Waktu itu kan saya masih sekolah. iya 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 iya. Artinya gini, eh, saya tertarik di Indramayu itu musik Tarling banyak banget Betul. dan banyak banget. Artinya produktif gitu. Kalau kita ngandelin band pada saat itu ya kita bakalan mati kutu. Akhirnya kita nyoba Tarling lah. Di situ panjang juga sih perjalanan di Tarling. Iya, Sebenarnya tadi sebetulnya saya perjalanan juga, saya pengen ngobrol banyak tentang anak anak band masuk ke dunia hiburan Tarling gitu. Jadi ini iya. baru kesampaian, baru sempet semenjak saya ulik atau semenjak saya rombak namanya kinerja otak saya ini menjadi podcast virtual dan sekarang baru Karena apa? kesampaian. Iya iya. Karena apa ya? Tadi saya bilang unik, Kang. Tarling itu unik. Saya Uniknya selalu cinta uniknya daerah. bagaimana? Uniknya bagaimana ini? Uniknya itu musik Tarling itu apa ya? Sebenarnya luas. Artinya luas dalam arti dulu-dulu kan ada beberapa Tarling juga yang sempat ke nasional kan kayak Kucing Garong dan lain-lain. Nah, Hmm, saya itu terpacu dari situ. Artinya orang-orang kita tuh luar biasa bisa menciptakan sebuah karya juga ke nasional dengan membawa ke daerahan. hmm. Di situ di situ saya juga pengen artinya karena musik Tarling itu karena cuman bertolak belakangnya gini Kang Ocel. Kalau waktu dulu saya di band bicara tentang Tarling cinta-cintaan, Tarling itu kan eh apa namanya daerah ya, betul lagu daerah. daerah sebenarnya. Saya belajar banyak. Sebenarnya tarlingnya itu dari seni tarlingnya sendiri sedikit bergeser menurut saya. Iya, Karena sekarang sudah jadi tarling modernisasi semuanya. Ya itulah. Kalau kita nggak mau mengikuti zaman ya pasar kita habis. Kayak gitu. betul, betul, betul. Jadi inspirasinya seperti itu, tertarik ke Ya Tarling ya. tarling karena unik juga. Salah Unik. satunya sama sampean juga Kang Ocal. Saya tuh ini bukan lebay karena kita sedang podcast nih ya. Saya tuh sempat pengen kenal gitu. Ya, Ini ada uniknya orang gimana Indonesia. uniknya ini? Eh, uniknya itu apa ya, lagu Tarling ini saya pikir bisa menghidupi banyak orang. Kalau ngeband kan kita hanya mikirin 5 orang nih Iya, untuk diri kita sendiri.
Tapi satu karya Tarling itu, kita kan ada banyak hiburan di drama itu. Saya bikin satu karya untuk Tarling, artinya nanti ke Sama depannya banyak orang yang Tarling juga kan menghidupi semua orang sama. Kalau punya grup kita menghidupi iya, semua orang. itu dia. Maka dari itu saya berpikir kalau saya bikin karya satu aja untuk Tarling, kalau lagu saya laku, artinya dinyanyikan sama orang itu nanti bakal jadi rezeki banyak buat orang. Itu Mantap. menurut saya kayak gitu. Inspirasinya maksudnya gini. eh Apa inspirasinya sehingga Mas Rija bisa masuk ke istilahnya menciptakan sebuah lagu Tarling? Kan dari band, Ya, dari band. Kan mungkin sulit ya Tarling. sangat sulit Kang Ucel. Apakah Itu harus, mempelajari dulu, mempelajari tentang ya, Tarling dulu atau gimana ini? saya tertarik Tarling terus terang berawal dari Kang Ucol. Saya bukan balik lagi, bukan bukan ini kita karena podcast jadi lebay. Saya sama Trian diskusi. Ada penyanyi Tarling yang suaranya ini menurut saya bukan Tarling malah, tapi ke dangdut tapi unik. Hampir sama dengan lagu-lagu kita. Saya pikir Bu- kayak gitu. Lagunya Suaranya bisa bukan dibawa kaleng-kaleng kemana ya? aja. Bukan kalian-kalian luar biasa. Dari situlah saya berpikir kita coba ya bikin lagu Tarling dengan notasi. Tadinya, wow nggak ketemu-temu Kang Ocol, notasinya selalu Melayu. Karena saya nggak punya basic, saya nggak ngerti. Sebetul Ya sebet, Allah, Allah sebetul alam, Sebetulnya Tarling itu sama sih sama apa namanya logat Melayu, Mas Rija. kurang lebih seperti ya. Tapi saya tuh takutnya gini Kang, kalau di musik kan ada pakem-pakemnya. Karena Mm-mm. saya takutnya nggak ngerti, oh ini sok Tarling nih, takutnya kayak gitu. Awalnya kayak gitu Kang Ocol. Ya lagu LDC itu yang Ya, menjadi jadilah sebuah lagu yang sudah ya dikemas, dinyanyikan oleh saya. Judulnya adalah LDC lagi dari cerita. lagi Itu dari kan cerita itu kan itu sempat sempat mau diorbitkan sama Mas Fahmi, ya. betul. Karena saya nggak punya link untuk ke penyanyi Tarling awalnya kayak gitu. Saya juga Awalnya iseng-iseng aja. saya juga ketertarikan di lagu LDC itu ya berkat Mas Fahmi. Awal kenal dari Iya, Mas Fahmi itu karena Mas Fahmi mengcover sebuah lagu yang pas itu lagunya lagi on fire, ya, iya, kecewa, Cewa. ya. Di tahun 2019 kan maraknya apa namanya Android ya, istilahnya Iya, dunia kan sudah berubah ke modernisasi. Jadi di situ ada perkembangan Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Saya lihat Mas Fahmi ini eh, komplotan, bukan komplotan ya, perkumpulan dari Digit Studio, ya. ya, Akhirnya saya inbox di media sosial Facebook, saya hubungi, saya chat, dan saya ambillah lagu lagi dari cerita. Disitulah, betul. disitulah pertumpahan darah. Aduh, saya juga Ngomong-ngomong, nggak nyangka kalau ngomong-ngomong, bilang, LDC ini katanya "Hmm, salah satu apa kisah dari seseorang ya Mas Rija ya. iya, iya, iya. Itu bisa nyata dari kawan saya sendiri. Bercerita tentang pernikahan yang singkat sebenarnya. Pernikahan yang singkat. Waktu Pernikahan yang waktu singkat. itu waktu itu pun juga saya ragu untuk mengambil lagu LDC Hmm, karena kan eh, lagu-lagu saya kan melo semua ya kan, melo semua. iya, Jadi bagaimana caranya saya tidak mau tergiur ke apa namanya musik melo. Tapi setelah saya diskusi sama asisten saya itu Mas Wisnu, bos katanya ambil aja tuh lagu LDC, coba katanya dinyanyikan. Nah, dari situ gitu ya. ya setelah diskusi sama Wisnu, kenalah seorang drummer handal Reza Ya, Duapin. saya bukan handal, cuman lagi-lagi faktor keberuntungan Kang Oce. Banyak yang lebih hebat-hebat di luar sana. Bukan keberuntungan itu namanya Mas Rija. Tapi Apa Kang Oce? tapi sudah dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Iya, betul, betul. Semuanya sudah ada garisnya, Kang Otel. Betul. Ya, eh selain jadi pencipta lagu, drummer, Mas Rija ini kan profesinya itu bukan tetap di Hmm, itu-itu saja ya kan. Bisa ya. bisa jadi fotografer, videografi. Ini Apa sih yang saya Anda mau terbilang ini sebetulnya? itu ya saya juga bingung Kang Otel sama diri saya sendiri. Karena saya tuh suka seni orangnya. Apapun itu, apalagi kita bicara ekonomi ya, bisa menghasilkan itu akan saya coba. Selain di musik ya juga saya sering banget bekerja di belakang layar karena ya kenapa itu semua saya lakukan ya karena pertama saya suka seni Kang Otel. Apapun yang berkaitan dengan seni, saya orangnya pengen nyoba. Mm-mm. Apalagi basic saya itu kan pendidikan di dunia broadcasting. Selama itu berkaitan ya kenapa enggak saya coba. Selain di musik juga ya saya biasa bekerja di belakang layar, bikin video klip, fotografi juga Oh, kayak gitu. dari dulu sudah menggeluti apa gimana? Ya, dari dulu sebenarnya, dari dulu. Dari semenjak SMP juga kita sudah suka dunia videografi. Bahkan alat-alat dulu kita bikin sendiri karena nggak mampu beli. Kenapa tidak jadi tukang martabak saja? Ini yang terbaru mah saya buka trampolin kalau salah. Buka trampolin. Iya kan Mantap, mantap, masih mantap. sama-sama di dunia hiburan. Ah, ah. Kembali lagi dari eh seorang drummer, terus pencipta lagu, terus kok bisa menjadi pekerja di videografi atau di fotografi? Berarti emang cita-cita dari dulu sebelum sebelum menjadi Iya, musisi, iya betul betul. Ya, sebelum menjadi posisi musisi. iya iya. Semuanya berkaitan Kang Ucul. Karena saya tertarik sekali sama dunia entertain dari kecil. Entah kenapa itu saya punya jiwa di situ. Padahal nggak ada turunan sama sekali. Kan ada Dan turunan, alhamdulillah, kan ada turunan dari kakaknya Mas Rija. oh iya iya iya. Kalau itu almarhum sudah sedikit lah, sedikit menjadi inspirasi buat saya. Tapi kalau ayah ibu sih semuanya nggak ada basic sebenarnya Kang Ucul. Memang memang dari kecil sudah apa namanya sudah ada basic menjadi pemain musik atau gimana? Kata ibu saya sih saya suka dari kecil tuh suka mukul-mukulin apa aja gitu Kang Oh, Ucul. termasuk mukulin Apa orang. dipukulin. Iya, preman dulu. Oh, berarti sekarang juga masih jadi preman ya. Setelah berteman dengan Anda. Ya, gini Mas Rija. Ya, Eh, semenjak ke Tarling, semenjak mm. mengenal Tarling, Mas Rija sudah berapa lagu istilahnya eh, diciptakan sama Mas Rija sendiri? Kalau lagu Tarling saya belum banyak. Terus terang saya tuh baru setahun Kang di Tarling itu semenjak Lebih, kenal Kang lebih Oto. 2 tahunan, bukan 2 tahun setahun ya. tapi 2 tahun. Ya, itulah lupa Eh, semenjak pandemi. lagi dari cerita aja sudah melewati 1 tahun setengah, Oh iya, iya, iya. Iya, benar, benar, benar. 2 tahun Ya berarti. sekitar ada, kalau sama yang belum dirilis sih sekitar baru baru puluhan lah, Kang. 10 lah lebih. 10. Tapi banyak yang dirilis. Rencana Sorry. Hmm. rencana adakah nanti Mas Rija apa namanya proses single terbaru lagi untuk siapa Mas Rija? Ada. Yang belum rilis itu masih ada Mbak Anik, Arnika. Mm-mm. Kemudian ada sih banyak pendatang penyanyi baru yang kita kerjakan. Ada sekitar 4 lagu lagi. 4 lagu lagi. Iya, Kang Ucol. Inspirasi menciptakan, kan tadi sudah saya tanya, inspirasinya dari apa? Dari Oke. kehidupan seorang Hmm. ataukah mungkin dari Ah, cerita cerita saya tipe hmm, cerita saya cerita tipe tentang kawan atau pencipta gimana? lagu. Iya, 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 betul. Saya tipe pencipta lagu yang
suka mendengar curhatan orang lain. Apalagi saya selalu cari referensi dari media sosial, Kang Ucel. Banyak Berarti suka sekali yang kepo ya. kayak iya. Jadi seneng banget kalau ada orang-orang curhat sengsara kehidupan rumah tangga tuh. Saya temen sampai kadang-kadang sampai pulang tuh. Ini bagus juga nih kalau dibikin lagu. Ya, kurang lebih ada juga kalau pengalaman pribadi sih di lagu Tarling belum ada ya. Banyaknya curhatan dari orang, Kang Ucel. Karena lagu Tarling itu susah cari liriknya buat saya. Saya juga harus Nggak hati-hati sering bikin nggak sering baca-baca novel atau puisi. eh seringnya baca berita kriminal malah kawan. Oh, berita kriminal. Keren juga ya. Iya, 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 iya. Berita kriminal. Iya. Siapa Da- tahu kan dapat inspirasi dari KDRT kan kayak gitu-gitu dibikin lagu. dari lagu apa yang istilahnya pertama sekali Mas Rija ciptakan? Lagu Tarling, Ya, apa lagu apa nih? Tarling. Ya tadi itu LDC itu pokoknya itu kalau dibilang itu buat pribadi saya itu masterpiece karena itu yang mengawali karir saya di Tarling. Lagi dari Saya cerita. pertama kali belajar bikin lagu Tarling langsung ketemu lagu lagi dari cerita itu. Lagi dari cerita terus yang kedua. Ada, ada puasa hati kan ya, ada Oh iya, Puasa Hati. puasa hati terus kemarin ada yang pertama bukan LDC, sorry, yang pertama banget itu ada lagunya Mas Fahmi yang nggak meledak. Tuh, ya Judulnya kan? bisa apa. Bisa Iya, apa? bisa apa ya saya lupa Berarti yang selanjutnya kemarin yang LDC. terakhir Baru ada tiga nih ya. LDC, terus bisa apa? LDC, terus puasa hati. Puasa Hati. Iya, terus ada ada lagu ini udah Ebe Laki kan Budel buat Mas Asep Riwil itu. Oh iya, Asep, Kriwil, Udel. Iya, nanti yang belum dirilis ada Durung Duda juga buat Mbak Andika Andika. Kemarin Mm-mm. juga yang udah dirilis itu Pengen Bahagia Sing Nyata. pengen Duet Mas midang. Fahmi sama Tia Innova. Fatia Innova. Ya pengen midang terus ya. Iya, pengen midang. Pengen midang itu iseng-iseng Kang Betul. Sebetulnya Iya, lagu bagus itu. Di TikTok aja udah viral lagu itu tuh. di TikTok ya. Soalnya Nantilah saya itu cover lah. Saya curhatan. saya saya izin cover lah. Boleh, boleh. Boleh, Nggak boleh. nyari kamera. Silakan. Parah, parah, parah. Ini semenjak PPKM, Mm-mm. apakah Mas Rija masih pengen terus berkarya lagi atau patah semangat Mas Rija? Eh, kalau sama PPKM-nya sih sebenarnya saya masih pengen terus berkarya, cuma ada sedikit ganjelan nih Kang Otto. Kalau saya boleh sekalian curhat di sini untuk sedikit berkecil hati berkarya itu karena industri musik terutama Tarling ini di Indramayu khususnya saya itu sedikit diribetkan dengan namanya digital lisensi. Waktu itu yang sedikit membuat saya berkecil hati, artinya mungkin bukan hanya saya yang merasakan, banyak sekali kita sebagai konten kreator, sebagai pencipta yang sudah susah payah membuat karya, pada akhirnya konten-konten kita dicuri orang kayak gitu. Itu yang membuat sedikit saya agak sedikit surut semangat. Sebenarnya bukan karena masalah PPKM-nya, kayak gitu sangat. Sedikit rasa kekecewaan mungkin ya. Iya, rasa kekecewaan, kurang lebih kayak gitu. Itu juga menjadi PR kita sebagai pelaku Tarling ke depannya Kang Ocel, gimana kita bisa menjaga hak intelektual dari karya-karya kita itu supaya tetap terjaga. Gampang sih kalau untuk menjaga itu mah. Tinggal Iya. lagunya dibungkus dulu pakaian putih, Mm-mm. ya kan? Terus, Terus iya. kita kita puasain 7 hari 7 malam. Ini mistis ya. Aduh. Ya kalau untuk apa namanya eh kekhawatiran Mas Rija eh Mm-mm. karyanya apa namanya khawatir dicuri orang. Iya. Mas Rija kan
istilahnya harus konfirmasi dulu dengan penyanyi. Iya. Ya bagaimanapun juga begini kan. Mm-mm. Ada yang sebagian public figure itu bisa di ranah digital. Mm-mm. Ada yang sebagian juga public figure atau penyanyi dermayan itu yang 0% di Iya. di di apa di lisensi digital. Sebetulnya kalau kita mengulas tentang itu panjang sih Mas Rija. Kalau Iya memang benar. kalau memang istilahnya di sini musisi Indramayu kalau kita kompak, kalau kita istilahnya cenderung apa namanya kita klop, seharusnya bisa untuk Betul. diatasi Mas Rija. Justru itu saya bilang tadi kan ini jadi PR bersama untuk kita. Gimana kita caranya mensatukan pemikiran gitu bahwa kita nanti Pemersatu bangsa. jangan sampai iya jangan sampai kita niat berkarya tapi diribetkan dengan hal-hal seperti itu Kang Oto. Nanti justru nggak fokus ke karyanya kan seperti itu. Ya itu mah wallahu alam. Namanya juga rezeki. Ya kan? Iya bener Kang Oto. Yang penting kita ikhtiar, Yang penting kita ikhtiar ikhtiar terus. saja. Bagaimananya Betul. bagaimananya eh, karya kita tersebut itu bisa diterima dan tentunya Iya. kan kalau seorang karya bisa dinikmati oleh masyarakat, tentunya kan hati kita juga kan bangga. Wah itu tidak ternilai Kang Oto. Kebahagiaan Hmm. nomor satu dan kebanggaan itu. Kebahagiaan nomor satu, kebanggaan tersendiri, ya kan? Iya betul Pemersatu, betul. pemersatu seluruh umat. Umat beragama dan berbangsa. Aduh. Ada nilai plusnya juga Mas Rija. Mas Rija Apa itu? ke ke dunia tarling ini. Apa? Apakah itu? Saya juga baru dengar tuh. Nilai plusnya itu Apa? Mas Rija banyak banyak fans. Aduh, itu dulu Kang. Kang udah jadi bapak-bapak. Sekarang fansnya itu luar biasa ya. Wow, sampai kakek-kakek pun tepuk tangan. Rija. Parah. Iya bener. Kemarin juga ada ibu-ibu juga sih yang kayak gitu. Apakah nanti Kirain manggil-manggil. apakah Hmm? nanti Mas Rija terus bergelut di dunia tarling ataukah waktu yang akan menjawab? Ya kalau niat sih pasti saya pengen terus ke Tarling. Cuman kalau bicara waktu yang menjawab juga masih banyak. Apa artinya ada kemungkinan juga karena saya belum tahu ke depan saya juga seperti apa karya saya yang mana yang mau diterima di masyarakat. Tapi untuk Tarling saya masih punya banyak cita-cita, masih banyak belajar juga, pengen terus di Tarling. Justru sekarang saya lagi terjun juga kan di Tarling. Artinya sebagai pelaku seninya, sebagai Pekerja apa lapangan. namanya pekerja lapangan. Iya, Nah, benar. Saya pekerja turun gunung, lapangan. pekerja lapangan. Dan nanti insya Allah Mas Rija ini akan jadi drummer tarling terkenal lah. Mudah-mudahan. Amin, banyak belajar Kang Ucul. Bukan saja bukan saja hanya di satu grup dan nanti mudah-mudahan Mm-mm. grup seluruh Indonesia akan eh, mengontak Mas Rija. Pakai kasih nyambat lah ya. Kasih nyambat termasuk grup Jawa Timur, tenang. Amin. Grup apa? Grup sepak bola. Grup apa saja yang penting kan bisa mencukupi keluarga. Iya. Amin ya Allah. Dan kembali lagi ke Duafin ini, waktunya sudah hampir 30 menit ya. Oh ya siap. Terbatas Apa kuota ya Pak. apa pesan Iya. dan kesan nanti untuk eh, kru atau grup Duafin ini? Oke. Yang pertama ini terima kasih Kang Ocol sudah mewadahi saya untuk berbicara di acara podcast ini. Wadah atau tempat? Karena ini iya tempat tempat karena ini satu kesempatan juga buat saya berbicara gitu. Karena banyak pertanyaan Kang Ocol selama ini. Karena saya kan masih ada
grup fans Dua Pin itu masih aktif sampai sekarang. Mereka banyak sekali yang menanyakan tentang keberlanjutan Dua Pin. Yang pertama, saya juga pengen meminta maaf pada teman-teman fans, bahkan ke teman-teman personil. Kalaupun namanya juga perjalanan bermusik kan pasti pernah ada perbedaan pendapat atau selisih paham yang tidak kita sengaja maupun disengaja. Betul. Saya yakin, saya yakin gini, eh, teman-teman Dua Pin itu masih punya rasa cinta yang sama terhadap grup ini gitu, yang sama besarnya. Cuma mungkin karena terhalang jarak, waktu, sama kesibukan masing-masing. Sekali lagi kita tidak bubar, kita tidak pecah, tapi kita sedang mempersiapkan justru. Kemarin juga sempat ngobrol banyak sama Trian, eh, kita itu sama-sama sedang mengumpulkan rindu untuk membuat karya. Kasar, kalaupun besok kita mau mengeluarkan karya bisa saja, cuman kita nggak mau apa yang kita keluarkan itu bukan dari hati kita. Kita pengen sesuatu yang setidaknya bisa membuat kita kembali bisa dikenal lagi sama masyarakat. Tapi tetap Nah, namanya harapannya namanya tetap Dua Pin nanti. Dua Pin, Apakah karena Dua Pin apakah itu nanti beda Andaru atau gimana? kalau ada tuh beda project. Oh gitu. Iya, kalau Dua Pin ya mudah-mudahan sih ada produser juga yang masih mau melihat kita mau melihat semangat kita untuk berkarya. Semoga kembali ada callingan Doakan untuk saya untuk menjadi uh, produser Mas Rija. amin ya Allah. Amin ya Allah. Biar Terima kasih seluruh Kang Ucel. biar seluruh eh, apa musisi Indramayu bisa sampai go nasional. Kita kan Amin. taunya kan istilahnya lagu Jawa kan di daerah daerah saja, Betul, iya kan? betul, Tidak ada orang lapangan yang bisa menarik kita ke kancah nasional. betul, betul, betul. Kalau kita menilik ke belakang, Kang Ucel, sekarang itu musik nasional justru diwarnai hampir semuanya dari lagu-lagu daerah. Betul, Lagu dari Jawa Timur, betul. sampai lagu Timur Sulawesi sana juga sedang merajai lagu-lagu. Jawa Kenapa di Indramayu tidak? Jawa Timur mampu, kenapa Indramayu tidak? Itu yang saya Kita mau. sebagai generasi milenial, kita sebagai generasi Iya, muda dan berbakat, iya, berpotensi harus mengembangkan iya, namanya seni lokal ke kancah nasional. iya. Bener miskin kita Amin, ngomong amin, ya. amin. Bener, bener, bener. Cocok jadi kubu lah. Ku NTT. Tapi iya, itu, iya, itu. Amin ya Allah. Itu jadi cita-cita kita bersama. Semoga semua teman-teman musisi juga punya sepemikiran yang sama dengan kita. Kayak gitu Kang Ocal. Saya sangat sedih Mas Rija semenjak PPKM ini terus diperpanjang. Iya. Pandemi ini belum cepat Mm-mm. berlalu. Sedihnya Iya, gimana? Sedihnya keterbatasan kita untuk berkarya sangat-sangat sempit sekali. iya. Sampai-sampai saya Kita, sampai-sampai saya jual celana, jual baju, Mas Rija. saya juga hampir semuanya habis. Ini tempat studio foto saya jadi toko elektronik Kang Ocal. Alat-alat elektronik udah saya jual-jualin. Sedih. Oh iya iya iya. Semuanya kenapa? Iya, Kamera apa ya? iya, adalah dolan. Ya Se- Allah. Sebetulnya juga saya mau jual ini, mau jual yang Ya, salah satu saya miliki berharga sekali. iya. Bok Apa itu tua, Kang bok Ocal? tua, bok tua. Coba posting ke Bukalapak. Aduh. Sebetulnya perbincangan kita masih pengen terus melebar, masih pengen terus panjang, Iya, ya. iya betul. Karena nanti di season berikutnya mungkin kita akan berlanjut lagi Iya, perbincangan kita, ya. Intisarinya saja ini kenapa Mas Rija bisa masuk ke dunia tarling sudah terjawab. Terus iya, eh, awal Mas Rija apa namanya dikenal di grup The Wapin. Terus sampai sekarang ini pun The Wapin masih apa namanya masih ada, sudah terjawab iya. semua ya. Jadi biarlah waktu yang menjawab dan Yes, hanya Allah yang tahu curhatan betul kita. sekali Kang.
Aduh. Apakah nanti Mas Rija ini tidak mau menciptakan lagu barat atau lagu Saya sih lagu lagi kepikiran bikin lagu Thailand, Kang. Karena di TikTok itu banyak yang viral. lagu Thailand ya? Kalau barat, iya lagu Thailand. Mudah-mudahan saya bisa. Saya lagi ngobrol ini banyak teleponan sama orang Thailand langsung. Langsung Iya. bisa ngomongnya. Ya, mentang-mentang. Kan bahasa isyarat, Kang. Oh iya, bahasa isyarat. Ya sudah, terima kasih Mas Rija, Iya, bincang-bincang kita. sama-sama, Kang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Sama-sama. juga untuk pesan dan kesan kepada seluruh musisi. Kemudian apa namanya? eh, Mudah-mudahan industri musik Tarling Iya, tentunya bisa menghiasi atau mewarnai ke kancah nasional. Itu harapan kami atau harapan amin. kita semua ya. Betul, betul. Iya, betul, betul. Jangan lupa beritahukan kepada rekan-rekan untuk menge-share, likes, Ya, siap. komen, subscribe ya. Dan beritahukan kepada mereka inilah podcast virtual dari eh, musisi Dermayon ya. Betul, betul. Siap, Kang Ocel. Terima kasih, selamat malam Mas Rija. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.